Selamat malam sobat Wawandroid Tutorial, kembali lagi bersama Wawandroid Tutorial. Dan di kesempatan kali ini Wawandroid akan berbagi tutorial cara mengaktifkan dan setting opsi pengembang untuk meningkatkan performa saat bermain game. Oke, sekarang kita langsung aja ke tutorialnya. Kita menuju ke opsi pengembangnya. Di sini sobat hanya perlu buka setelannya atau setting di Android sobat. Di sini sobat lalu klik pada bagian setelan tambahan. Nah, opsi pengembang itu dia biasanya ada di mode perusahaannya, di bawah mode perusahaan maksudnya. Dan seringkali di beberapa Android dia munculnya di bawah aksesibilitas ya. Karena di sini belum aktif berarti kita belum mengaktifkan. Dan bagaimana cara mengaktifkannya? Sobat klik back dulu. Nah, di bagian pengaturan ini sobat buka bagian tentang ponsel. Untuk mengaktifkan mode pengembang kita buka tentang ponsel dulu. Nah, di sini kemudian sobat klik 7 kali di bagian versi ROM ya, atau versi build. Karena di sini Android menggunakan Xiaomi, jadi ROM-nya itu MIUI. Sebagai contoh sobat menggunakan Oppo misalkan, jadi ROM-nya itu kan ColorOS, jadi yang diklik itu versi ColorOS-nya. Jadi di sini klik 7 kali di bagian versi MIUI-nya ya, atau lebih juga nggak apa-apa, bisa 10, 11, yang penting lebih dari 7. Contoh seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai muncul sekarang Anda adalah seorang developer, berarti opsi pengembangnya sudah aktif ya. Jadi sekarang kita klik back lagi, kita kembali ke setelan tambahan, kita buka setelan tambahannya. Nah, di sini sudah muncul bagian opsi pengembangnya di bawah mode perusahaan, berarti opsi pengembangnya sudah aktif. Kita buka sekarang untuk men-settingnya. Nah, di sini banyak sekali opsi-opsi ya. Jadi di sini kita akan setting untuk menambah performa saja ya. Kita setting yang untuk menambahkan performa saja maksudnya. Oke, di sini kita akan setting mode debugging dulu ya. Kita setting mode debugging. Sobat scroll ke bawah seperti ini, scroll terus sampai ketemu yang opsi ukuran log buffer. Nah, di sini sobat klik ukuran log buffernya. Di sini saya rekomendasikan pilih untuk yang lebih kecil. Untuk default di sini 4 MB. Jadi sobat harus memilih lebih kecil, misalkan 256K atau 64K, otomatis itu tidak jadi masalah. Jadi semakin kecil dia semakin baik. Oke, sedikit penjelasan untuk ukuran log buffer ya. Jadi log buffer itu bisa diibaratkan dia sebagai penyangga aplikasi atau data penyangga aplikasi atau game lah. Misalkan seperti ini, sobat ketika buka game itu kan dia pertama kan loading dulu ya, loading minta data saat mau masuk game. Nah, dan pas loading itu ibaratkan gamenya itu minta 16 MB. Nanti 16 MB itu dia akan secara otomatis nyimpen di data aplikasinya. Nah, dan ketika sobat nanti buka gamenya lagi, jadi dia bakal lebih simpel lagi, jadi lebih cepat lagi karena data yang buat masuknya itu udah kesimpan ke game. Misalkan gamenya itu perlu 16 MB sebelum kita mainkan, dia masuknya 16 MB. Jadi semakin besar sobat pilih di sini, nanti dia semakin irit data lagi. Jadi sobat mainnya itu tinggal masuk lebih cepat lagi. Tapi efek sampingnya itu takutnya pas kita lagi main, kita lagi perang, misalkan game perang ya, koneksinya malah terbagi dua. Dia minta data pas lagi gamenya itu untuk mungkin untuk laporan bug takutnya. Udah makan kita sudah lagi main, ngelag, sinyal kurang bagus, dan log buffernya juga mintanya gede kan. Jadi dibagi dua nantinya. Takutnya seperti itu. Jadi di sini kita pilih ukuran yang paling kecil aja ya, 256K atau 64 kilo ya, 64K, atau mati juga nggak apa-apa, jadi nggak ada log buffer. Tapi kalau mati misalkan nih kita matikan, nanti setiap kita buka game itu proses lagi. Nah, jadi itu pilihannya ada di kita ya, kita pilih matikan atau pilih 64 atau 25K, atau pilih yang gede kita lebih read data tapi lebih takut ngelag. Jadi di sini kita pilih yang lebih kecil aja lah ya, yang penting gamenya lancar kan. Oke, kita di sini pilih 64 KB saja. Dan untuk pilih level log ini biarkan off ya. Sekarang kita scroll lagi ke bawah. Oke, di sini sobat akan menemukan opsi preferensi driver game ya. Jadi sobat klik bagian opsi ini, preferensi driver game. Jangan lupa di sini pilih yang default saja ya, pilih default ya. Jadi jangan pilih driver game. Yang lainnya juga mungkin sobat udah pernah ganti ke driver game, jadi disarankan sini untuk ke default. Kenapa pilih default? Oke, sedikit penjelasan dari saya.
Sebenarnya preferensi driver game ini belum ada di Android 19. Pokoknya ini baru-baru banget ya. 1-9 itu belum ada, jadi adanya di Android 10. Jadi saya belum tahu tentang kebenarannya ya, jadi saya iseng-iseng searching dan menemukan forum itu XDA, dan isinya ternyata driver game ini malah ke arah grafik ya, bukan ke performa. Di situ ada orang yang buat eksperimennya, nyoba-nyoba, dan dites sama aplikasi Antutu malah turun skornya. Jadi sarankan di sini karena kita belum tahu kepastiannya, mungkin aja di sistem itu udah diterapkan driver game ini, atau ada beberapa game yang udah menerapkan game driver ini. Oke, di sini jadi saya sarankan untuk ke default saja ya. Jadi pilih default. Sekarang kita scroll ke bawah lagi. Scroll ke bawah, di sini kita setting bagian menggambar atau drawing ya. Oke, di sini sobat akan menemukan opsi skala animasi jendela, skala animasi transisi, dan skala durasi animator ya. Di sini sobat klik dan pilih skalanya yang lebih kecil, 0,5 atau animasi mati, itu tidak jadi masalah ya. Sebagai contoh saya pilih 0,5. Dan kenapa saya sarankan lebih kecil? Karena ini jelas berpotensi untuk meringankan lag ya. Dan untuk penjelasan apa itu skala animasi jendela, sebagai contoh seperti ini, saya pilih yang ukuran animasinya 10 kali ya misalkan. Jadi dia akan lebih lambat lagi munculnya. Nah seperti itu, dia akan jadi lebih lambat ini animasi. Dan jika kita pilih yang 0,5, dia akan cepat lagi tampilnya. Nah seperti itu. Dan skala animasi transisi kita pilih yang 0,5 atau matikan ya. Sebagai contoh ini, jika kita pilih yang 10, jika kita pilih yang 10, kita klik tombol home ya, tombol menu maksudnya, dia akan lebih lambat lagi seperti itu. Jadi di game juga benar-benar ngaruh, bakal lebih ngelag lagi jika gede atau jika besar. Kita pilih yang 0,5 saja. Itulah sebabnya kadang di game booster itu tidak bisa ditampilkan menu sistem UI maksudnya seperti ini. Di game booster itu tidak bisa tampil menu sistem UI seperti ini karena emang berpengaruh, bakal lebih ngelag ya. Jadi untuk meringankan lag, animasinya itu dimatikan oleh game boosternya secara otomatis. Jadi pengertiannya seperti itu sob. Oke, untuk settingannya itu seperti itu ya. Kita scroll ke bawah lagi. Nah di sini bagian APL ya, APL. Oke, di sini ada opsi batas proses latar belakangnya. Di sini saya sarankan untuk maksimal 1 proses atau 2 proses. Untuk pengertiannya contoh seperti ini, saya memilih untuk maksimal 1 proses. Nah di sini ketika sobat buka Facebook ya, lalu klik tombol home secara langsung, sobat klik WhatsApp, tekan tombol home secara langsung, terus langsung sobat buka game. Nah di saat buka game kan ada 2 aplikasi tuh yang masih hidup ya, masih aktif. Jadi jika sobat pilih maksimal 1 proses, salah satu aplikasi di belakang itu dia akan mati secara otomatis, jadi tidak bisa berjalan. Atau sobat pilih yang tidak ada proses latar belakang. Nah jadi setiap sobat buka aplikasi sebelum buka game, pas sobat buka game itu aplikasi yang di latar belakang itu mati semua sob. Jadi ada yang aktif ya secara otomatis. Jadi pengertiannya seperti itu. Jadi saya sarankan maksimal 1 proses atau 2 proses itu cukup. Oke, sepertinya cukup ya untuk penjelasan menambahkan performa dalam opsi pengembangnya. Semoga tutorialnya membantu. Jika sobat suka videonya jangan lupa like ya. Jangan lupa juga untuk subscribe biar channelnya ini bisa berkembang lagi. Oke, semoga tutorialnya bermanfaat. Sekian dari Wawan Roy Tutorial.